Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025.
Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan,
pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resma Reta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resma Reta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resma Reta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resma Reta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini,
Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian,
korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta.
Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara,
Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh.
Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan.
Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?"
Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu,
sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil,
52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati.
Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resma Reta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resma Reta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resma Reta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resma Reta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN.
Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya.
Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba,
Mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah.
Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong.
Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan,
polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi,
Kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu,
sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil,
52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati.
Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resma Reta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resma Reta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resma Reta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resma Reta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN.
Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya.
Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba,
Mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka,
Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang,
Di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan,
polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi,
Kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu,
sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil,
52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati.
Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resma Reta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resma Reta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resma Reta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resma Reta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN.
Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya.
Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba,
Mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka,
Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang,
Di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan,
polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. "Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang," katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi,
Kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan. Masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu,
sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil,
52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati.
Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resma Reta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, ngapain kau ke Siko? Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resma Reta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resma Reta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resma Reta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resma Reta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN.
Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya. Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta itu pun segera menuju rumah korban. Saat tiba, mereka mendapatkan bahwa pintu depan rumah Reta dalam keadaan sedikit terbuka. Keduanya lalu memutuskan masuk ke dalam rumah. Di dalam, kondisi rumah dalam keadaan berantakan. Aisyah dan Nabila kemudian menemukan Reta sudah tergeletak bersimbah darah di dekat jendela ruang tamu. Saat peristiwa tersebut terjadi, kedua orang tua korban sedang berada di kebun. Sementara, Reta berada sendirian di rumah. Setelah dikabarkan mengenai kondisi anak mereka, Munggil dan Eli segera pulang. Mereka histeris saat melihat kondisi korban. Bahkan, sang ibu beberapa kali pingsan. Seorang warga bernama Edi mengungkapkan, dirinya tidak mendengar suara mencurigakan saat peristiwa terjadi. Ia baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar teriakan teman korban yang meminta pertolongan. Tidak ada yang aneh. Kami itu dengar temannya berteriak minta tolong. Memang kalau siang, di sini cukup sepi karena banyak yang bekerja, kata Edi. Kasih Humas Polres Rejang Lebong, Ajun Komisaris Sinar Simanjuntak mengatakan, sejumlah luka akibat senjata tajam ditemukan di tubuh korban. Luka-luka itu ditemukan di bagian leher hingga perut. Polisi menduga kuat korban meninggal dunia akibat dibunuh. Meski begitu, polisi belum bisa memastikan motif pembunuhan. Sinar Simanjuntak mengungkapkan, polisi masih memeriksa sejumlah kemungkinan, termasuk perampokan. Hasil penyelidikan polisi, laptop yang digunakan korban saat mengobrol melalui aplikasi Discord menghilang di lokasi kejadian. Selain itu, muncul dugaan pelaku merupakan orang dekat. Hal tersebut karena pelaku bisa dengan mudah masuk ke rumah korban. Tak hanya itu, seorang teman yang mengikuti percakapan di aplikasi Discord mendengar korban mengatakan, "Ngapain kau ke Siko?" Jadi, kami menduga pelakunya orang dekat atau dikenal oleh korban. Karena, pelaku ini masuk dan keluar lewat pintu depan, jelas Sinar. Walau begitu, polisi belum memastikan motif peristiwa tersebut. Kami belum bisa pastikan apakah ini perampokan atau murni pembunuhan, masih diselidiki, kata Sinar. Pembunuhan keji Resmarta di Bengkulu, sosok pelaku masih misteri. Eli, 48 tahun, berteriak. Anak saya diperlakukan seperti itu, bukan manusia ini pelakunya. Sudah binatang, katanya getir. Resmarta, 23 tahun, ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Rejang Lebong, Bengkulu, pada Selasa, 10 Juni 2025. Saat memandikan jenazah korban, sang ayah, Munggil, 52 tahun, mengaku menemukan 13 luka tusuk di tubuh anaknya. Sementara, hasil visum pihak kepolisian menyebutkan, ada lebih dari 20 luka tusuk di tubuh korban. Resmarta diduga menjadi korban pembunuhan. Kesadisan pelaku membuat Munggil dan Eli geram. Mereka pun berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap pelaku. Dan, pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Kalau bisa dihukum mati. Pelaku ini sangat sadis dan kejam, tutur Munggil. Orang tua Reta mengaku, mereka tidak memiliki petunjuk atau kecurigaan terhadap sosok pelaku. Selama hidupnya, Reta dikenal sebagai pribadi yang tertutup namun terbuka pada keluarga. Resmarta merupakan lulusan dari Universitas Bengkulu atau UNIP tahun 2024. Saat ini, Resma diketahui sedang mengikuti seleksi penerimaan kerja di satu BUMN. Bahkan dari informasi temannya, ia sudah memasuki seleksi tahap akhir. Dikenal sebagai sosok yang ceria dan baik, Resma bahkan diketahui tidak pernah terlibat suatu masalah. Saat bertemu dengan teman-temannya, Resma murah senyum dan mudah bergaul. Pembunuhan Resmarta diduga terjadi sekitar pukul 13 WIB. Seorang teman Reta menuturkan, saat kejadian, korban sedang melakukan panggilan suara melalui aplikasi Discord bersama beberapa temannya.
Tiba-tiba, satu di antara mereka mendengar suara keributan. Disusul, teriakan korban yang meminta tolong. Sang teman yang mendengar teriakan itu, lalu menghubungi dua sahabat mereka lainnya, yaitu Aisyah dan Nabila. Karena kebetulan, keduanya sedang berada tidak jauh dari rumah Reta. Aisyah dan Nabila diminta untuk memastikan kondisi Reta. Kedua teman Reta